Halo, di sini kita akan membuat tabel multidimensi yang terdiri dari dim karyawan, waktu, produk, cabang, dan fact penjualan dengan start skema dari database PHI Minimart. Di sini membutuhkan tools berupa Java, itu dipastikan di laptop ataupun komputer sudah terpasang JDK ataupun JRE, kemudian SAMPP dan juga Pentaho. Nah, setelah di-download, tidak lupa pula untuk mendownload database yang telah diberikan itu PHI Minimart, dan ada juga MySQL connection. Nah, MySQL connector jar file ini nanti tidak lupa untuk dipindahkan ke folder Pentaho. Di bagian folder lib itu kita pastekan ataupun pindahkan file MySQL connector tadi. Nah, ini sudah dipindahkan dan kita mengaktifkan Apache dan MySQL. Kita bisa langsung klik 2 kali pada spoon.bat dengan ekstensi Windows Batch File. Tidak lupa untuk membuka localhost. Di sini kita membuat dua database, yaitu DWPHI dan juga PHI Minimart. PHI Minimart itu nanti kita mengimport database yang telah diberikan, terdiri dari beberapa tabel, yaitu tabel cabang, harga harian, karyawan, dan sebagainya. Nah, ini setelah Pentaho-nya terbuka, kita bisa langsung file, new transformation, dan kita mengkoneksikan database-nya. Terus mengganti connection name menjadi DWPHI, connection type-nya MySQL, hostname localhost, database-nya juga DWPHI, seperti itu. Tidak lupa juga untuk mengkoneksikan PHI Minimart, yaitu kita mengkoneksi dengan database PHI Minimart tadi untuk mengakses beberapa tabel. Selanjutnya, dengan menambahkan tabel input, kita menyediakan 2 karena nantinya kita juga akan mengakses 2 tabel dari MS karyawan dan juga MS cabang. Nah, dikoneksikan untuk mendapatkan data-data dari tabel tersebut ya. Kemudian kita juga membutuhkan stream lookup. Ini fungsinya untuk menggabungkan MS karyawan dan juga MS cabang. Key filenya itu menggunakan kode cabang, kemudian mengganti nama cabang juga dengan nama area cabang. Seperti yang telah disajikan pada awal video tadi, bahwasanya kita mengikuti arahan ya, jadi apa yang dibutuhkan gitu. Kemudian dengan concat files ini kita akan mengurutkan nih nama karyawan, nama depan dan juga nama belakang. Kemudian menambahkan select values juga. Dengan select values ini artinya nanti kita akan memilih ataupun menyeleksi gitu kolom apa saja yang memang kita butuhkan. Hanya membutuhkan kode cabang, kode karyawan, nama area cabang, dan juga nama karyawan. Langkah selanjutnya ketika di preview itu tidak akan terjadi error ketika kita berhasil untuk mengkoneksikan ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat SK karyawan. SK karyawan ini itu seperti nomor ya, jadi kayak memberikan nomor 1 sampai seterusnya. Nah, menambahkan select values lagi karena akan mengatur nih, tadinya kan SK karyawan di paling bawah nih, kita pindahkan ke paling atas ataupun nomor 1 gitu. Ketika sudah berhasil, langkah terakhirnya itu dengan tabel output. Nah, dengan tabel output ini itu akan membuat dim karyawan di database DWPHI. Memberikan step name-nya dim karyawan, kita juga akan mengkoneksikan di DWPHI.
Dan target tabelnya kita berikan nama dim underscore karyawan. Tidak pula untuk mengkoneksikan dengan SQL dan di-execute. Ketika berhasil dan kita preview, maka kita juga bisa melihat di localhost PHP admin kita bahwasanya tabel dim karyawan itu sudah tersedia di database DWPHI. Langkah selanjutnya kita akan membuat dimensi yang kedua, yaitu dimensi produk. Nah, seperti biasa ya, buat file transformasi baru, kemudian mengkoneksikan database DWPHI dan juga PHI Minimart, kemudian juga menyajikan dua tabel input, yaitu untuk MS kategori dan juga MS produk. Selanjutnya juga ada stream lookup. Dengan stream lookup ini untuk mengkoneksikan dua tabel dari kategori dan juga produk. Dengan stream lookup ini diganti nama jadi kategori produk, dengan lookup stepnya itu dari MS kategori karena key-nya itu dari kode kategori. Nah, ketika di preview berhasil, maka kedua tabel tersebut berhasil untuk dikoneksikan ya. Kemudian kita ada juga select values untuk menghapus kolom karena kita hanya memerlukan beberapa kolom saja, membuat SK produk, dan juga select values selanjutnya itu untuk mengurutkan SK produk. Nah, ketika berhasil akan tampil, dan selanjutnya kita akan ada tabel output untuk membuat dim produk itu di database DWPHI ya. Pada dimensi produk ini yaitu terdapat SK produk, kode kategori, nama kategori, kode produk, dan nama produk. Baik, yang selanjutnya adalah dimensi cabang. Di sini seperti biasa ya, database DWPHI dan juga PHI Minimartnya untuk dikoneksikan, kemudian menyajikan dua tabel input, yaitu untuk mengakses tabel MS cabang dan juga MS kota, disambungkan dengan stream lookup. Nah, seperti itu. Kemudian juga kita juga menambahkan tabel ya dengan tabel MS provinsi. Kemudian ditambahkan stream lookup lagi untuk join cabang provinsi kota untuk ketiga tabel tersebut ya. Ketika di preview akan berhasil kolom-kolom dari tiga tabel tersebut. Kemudian ada add sequence, yaitu untuk menambahkan SK cabang. Selanjutnya ada select values. Kita akan mengatur nih kolom-kolom apa saja yang akan kita tampilkan di dimensi cabang. Yang terakhir ada tabel output untuk membuat dimensi cabang berada di database DWPHI. Selanjutnya kita akan membuat dimensi yang keempat, yaitu dimensi waktu. Nah, pertama-tama kita memilih generate rows. Di sini limitnya itu diganti 10.000 dan namanya juga diganti ke tanggal awal. Kemudian add sequence diganti hari selanjutnya, dan juga ada kalkulator yang bisa dilihat di sini. Kita memasukkan beberapa new file, kemudian kalkulasinya juga, kemudian kita memilih file apa aja yang akan dijumlahkan ataupun dikalikan ya, sesuai dengan yang ada pada petunjuk modul yang telah diberikan. Nah, ketika sudah selesai mengisi kalkulator hitung hari, kita selanjutnya menggunakan data grid untuk nama bulan. Di sini pada meta itu isikan nama bulan dan nomor bulan. Kemudian di data itu kita isikan nomor bulannya itu 1 sampai 12 dan nama bulannya kita isikan dari Januari sampai dengan bulan Desember. Kemudian kita satukan dengan stream lookup. Nah,
itu kita namakan generate bulan dengan lookup stepnya nama bulan, filenya bulan, dan nomor bulan gitu. Kemudian ada modified javascript value, kita masukkan scriptnya. Nah, ketika sudah, kita bisa cek dengan preview setiap stepnya ya. Ketika berhasil, maka tabelnya akan tersaji. Nah, selanjutnya kita tambahkan step select values untuk memilih apa saja yang akan kita tampilkan dan diberikan atur kolom, nama atur kolom. Nah, tampil SK waktu, hari, kuartal, bulan, tahun, serta tanggal. Yang selanjutnya kita tambahkan step table output di sini untuk membuat dimensi waktu pada database DWPHI. Dan ketika kita cek juga di localhost, yang selanjutnya kita akan membuat tabel fakta penjualan. Di sini ada tabel inputnya, yaitu kita gantikan jadi MS transaksi, kemudian juga dimensi cabang dan lookup step SK cabang, kemudian juga input untuk dimensi produk dan juga stream lookup itu untuk SK produk gitu. Ada juga tabel input untuk dimensi karyawan ya. Kita pilih dimensi karyawan, stream lookup itu untuk menggabungkan antara karyawan dengan produk tadi. Kemudian tambahkan pula dimensi waktu. Dan disatukan dengan stream lookup dan diberi nama SK karyawan. Maaf, maksudnya SK waktu. Kemudian kita tambahkan juga tabel input untuk tabel harga harian. Nah, kita langsung pilih aja. Di stream lookup ini. Nah, bisa dilihat apa-apa saja yang harus kita pilih di harga yang berlaku di cabang. Tambahkan pula step kalkulator. Nah, pada step kalkulator ini tambahkan new file yaitu total jual, yaitu dari harga berlaku cabang dengan jumlah pembelian. Tambahkan step select values untuk memilih apa yang akan kita tampilkan, yaitu hanya SK cabang, SK produk, karyawan waktu. Ketika sudah diatur kolomnya, ketika kita preview juga berhasil. Kita tambahkan tabel output dengan nama tabel fakta penjualan. Nah, maka tabel fakta penjualan sudah berhasil dibuat dan ketika dilihat di localhost juga telah tampil, maka berhasil. Itulah tadi tutorial pembuatan tabel multidimensi dari PHI Minimart dengan menggunakan star schema. Terima kasih.